Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliania Saro dari Prodi PAUD 2B INSMU Temanggung dengan NIM 2321023. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang psikologi perkembangan masa bayi, yaitu tentang tugas perkembangan bayi, tahapan perkembangan bayi, tahapan kognitif bayi, dan sosial emosional masa bayi. Pada masa perkembangan bayi, seorang ibu harus memperhatikan dengan saksama bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. Apakah sudah tepat apa belum pada proses pertumbuhan dari hari ke harinya. Jika tidak, anak akan mengalami gangguan atau kelainan. Maka untuk itu seorang ibu harus mengerti tentang tugas atau tahapan-tahapan pada masa bayi. Yang pertama adalah tugas perkembangan bayi. Tugas bayi yaitu bayi yang baru lahir dengan cepat dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Agar bayi dapat beradaptasi, maka harus dilatih setiap hari. Adaptasi itu seperti apa? Adaptasi itu berupa adaptasi sosial atau penyesuaian diri dengan lingkungan dan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Seperti makan, tidur, belajar, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya interaksi yang dilakukan pada setiap harinya, koordinasi kemampuan-kemampuan pada setiap fase perkembangan, yaitu perkembangan akal, tergantung pada okol atau otot-ototnya, terutama otot kaki dan lengan. Bayi yang sudah lahir ke dunia dapat menunjukkan ciri yang khas, dengan cepat menunjukkan reaksi responsif terhadap benda dan orang. Dalam menggapai pengaruh lingkungan, pada umumnya dapat bersifat positif dan negatif. Sifat positif yaitu gerak menuju stimulasi perasa, seperti mendengar, meraih, menjangkau, memegang, senyum, ketawa, mendekati orang dewasa, dan meracau gembira. Sedangkan sifat yang menunjukkan sifat negatif adalah gerak yang menjauhi atau menghindar, gerak menolak, tangis memberengut, menolak dan menjauhi orang dewasa. Selanjutnya adalah yang kedua, perkembangan fisik bayi. Perkembangan yang mencolok adalah kemampuan mental dan daya akalnya berkembang lebih cepat daripada kemampuan fisiknya. Tahap perkembangan fisik bayi diantaranya adalah pada bulan pertama dan kedua, bayi dapat melihat, mendengarkan, mencium, membau, merasakan dengan segenap inderanya. Bulan ketiga, bayi dapat menegakkan kepala dan menggerak-gerakkan kepala. Bulan kelima dan keenam, bayi bisa terkelungkap dan menggeser-geser badan. Bulan ketujuh, bayi bisa duduk. Bulan ke-8 merangkak. Bulan ke-9 dan ke-10, bayi dapat mengangkat badan dan bangkit sendiri. Bulan ke-11 merambat jalan berpegangan dengan yang ada di sekitar. Bulan ke-12 berdiri sendiri dan mulai berjalan. Yang ketiga adalah perkembangan kognitif bayi. Perkembangan kognitif ini sangat penting bagi tumbuh kembang bayi. Keterampilan kognitif sendiri meliputi kemampuan untuk memproses informasi, alasan, mengingat, dan berhubungan dengan orang lain. Tanda-tanda perkembangan kognitif bayi sesuai dengan usianya. Pada usia 0 sampai 3 bulan berupa yang pertama, memperhatikan benda bergerak termasuk wajah ibu. Yang kedua, bisa membedakan rasa manis, asin, dan pahit. Yang ketiga, menanggapi lingkungan dengan ekspresi wajah. Usia 3 sampai 6 bulan. Yang
pertama memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya seperti jari atau dot. Yang kedua, mulai meraih benda-benda yang ada di dekatnya. Yang ketiga, mudah bosan jika ditinggal lama. Yang keempat, membuka mulut ketika melihat sendok makan yang dipegang ibu. Usia 6-9 bulan lebih menekankan pada kemampuan membedakan benda hidup atau benda mati. Yang kedua, menatap benda-benda yang bergantung di udara. Ya, usia 9-12 bulan itu mampu mencari objek yang tersembunyi. Yang kedua, mulai juga ibu tahu pengasuh tidak akan menghilang ketika meninggalkan ruangan atau suatu tempat. Yang ketiga, meniru tindakan yang dilihatnya. Yang keempat, melambai tangan ketika ibu pergi. 5, terkait dengan mainan yang bergerak dan mengeluarkan suara. Bayi menerima informasi yang sama seperti orang lain di sekitarnya, tetapi melihatnya dengan cara yang berbeda-beda berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan tahapan perkembangan keterampilan kognitif dapat berbeda pada masing-masing bayi. Yang keempat, tahapan sosial emosional bayi. Bulan pertama masih belum kelihatan atau belum terlalu nampak, namun sudah bisa bersosialisasi dengan sekitar meski hanya dengan tangisan, kontak mata maupun gerak tubuh. Gerak tubuh itu ketika mendengar suara yang tidak asing seperti suara ibu atau ayahnya. Bulan kedua, itu terdapat peningkatan berupa senyum. Dia sudah dapat memandangi orang-orang sekitarnya dan sudah bisa menikmati jika diajak berinteraksi ataupun marah ketika merasa tidak nyaman. Bulan ketiga sudah dapat memulai interaksi dengan ibu, ayah, atau orang terdekat lainnya. Bulan keempat dapat mengetahui sesamanya, maksudnya sesama bayi, dan dapat memunculkan ekspresi senang dan antusias. Bulan kelima berkaitan dengan respon bayi terhadap orang lain dan bisa membedakan mana anggota keluarga atau bukan. Bulan keenam orang dewasa makin dibuat tersenyum dengan segala tingkah laku si kecil dan sudah dapat merespon dengan baik. Bulan ke-7 sampai ke-8 bayi sudah dapat menikmati saat-saat berinteraksi dengan orang lain dan sudah mulai mampu memulai untuk menirukan ucapan terutama dari ibu dan ayahnya. Bulan ke-9 sampai ke-10 biasanya dia akan merasa sedih jika diabaikan dan dapat menangis maupun berteriak agar mendapat perhatian. Dan sudah dapat merespon kata-kata sederhana yang diucapkan oleh seseorang seperti makan, minum, duduk. Bulan ke-11 dan 12 bayi sudah dapat mempelajari apa itu kasih sayang seperti kontak fisik yang dilakukan oleh orang tua seperti mencium atau memeluknya. Dan merasakan kasih sayang dari lingkungan sekitar. Pada bulan ini akan lebih responsif pada saat dia merasa jengkel ataupun bahagia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.